Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 251, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Andini iya. Melihat beberapa orang itu tidak berbicara, Raka berbalik ke arah Andini yang kebingungan. Direktur Raka. Andini memandang Direktur Raka dengan perasaan bersalah. Rahman tidak ada, dia bahkan lebih tidak berani lagi. Andini, kamu jangan khawatir, kedepannya tidak ada yang berani menindasmu lagi. Kamu lihat, semua orang yang menindasmu hari ini sudah aku pecat. Melihat Andini yang sedikit gugup, Raka berkata dengan santai. Dalam hal ini, Andini benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka, Rahman benar-benar melakukannya, yang mengatakan bahwa akan memecat orang yang menindasnya dan dia langsung memecatnya. Apa hubungan Rahman dan Direktur Raka? Mengapa Direktur Raka begitu mendengar kata-kata Rahman? Andini berpikir dalam hati, ketegangan dalam hatinya berangsur-angsur mereda. Iya, terima kasih Direktur Raka. Andini mengangguk dan ekspresinya berubah menjadi tidak begitu tegang lagi. Andini, apakah kamu bisa memberitahuku apa yang telah terjadi? Melihat Andini sudah tidak tegang, Raka bertanya dengan tenang. Meskipun dia tanpa syarat memenuhi permintaan Rahman, tapi dia juga ingin tahu apa yang telah terjadi hari ini. Kenapa bisa membuat Rahman marah seperti itu? Andini sedikit ragu-ragu, dia melihat beberapa wanita yang lain. Beberapa wanita ini sangat galak kepadanya sebelumnya. Dia masih merasa sedikit takut, orang-orang ini juga akan menindasnya dengan cara yang sama kelak. Kamu jangan khawatir, kedepannya tidak peduli itu siapa, selama mereka menindasmu, dalam bentuk apapun maka aku akan langsung memecatnya. Raka menyemangati Andini lagi. Andini mengangguk dan akhirnya dia menceritakan seluruh masalah yang sebenarnya. Juga Marwah yang menamparkan putranya beberapa kali sampai mulutnya berdarah. Dan juga Marwah mengatakan bahwa hal ini adalah kerja sama dia dan Hanzo supaya bisa mengusirnya dari perusahaan. Dia mengatakan semuanya. Setelah mendengar kata-kata Andini, akhirnya Raka tahu bahwa Rahman tidak hanya memecat Marwah dan Hanzo saja, tetapi beberapa rekan pria juga dipecat bersama. Karena ketika Marwah menamparkan anak Andini, mereka tidak hanya tidak memiliki simpati, mereka bahkan membantunya dan mengejek di samping. Karakter orang seperti ini, tentu saja tidak bisa membiarkan mereka untuk tinggal di perusahaan. Bahkan jika mereka karyawan biasa, tapi jika karakternya bermasalah, maka mereka tidak layak untuk bekerja di perusahaan Bintang 8. Setelah keluar dari perusahaan Bintang 8, Rahman langsung pergi ke klub Martis. Setelah memarkir mobilnya, Rahman baru membuka pintu mobilnya, hatinya merasa ada bahaya, dia berguling beberapa kali ke samping. Bang! Saat Rahman meluncur keluar, sebuah peluru menghantam pintu mobilnya, terlihat satu percikan api. Sebuah bekas tembakan tertinggal di pintu. Rahman merasa terkejut, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan di sini adalah tempat Messi, siapa yang berani menyerangnya di sini? Rahman merasa bingung, tetapi dia tidak bersantai, berdasarkan arah datangnya peluru, dia menebak arah lawan. Dengan perlindungan dari beberapa mobil, Rahman perlahan-lahan bergerak ke arah itu. Segera, ketika dia menyelinap ke mobil keempat, dia hanya melihat seorang pria berbaju hitam memegang pistol dan berjalan ke arah mobilnya. Melihat pihak lawan yang sangat hati-hati, Rahman mencibirnya, meskipun orang ini seorang pembunuh tapi itu adalah pembunuh yang tidak berkualitas. Jika itu adalah pembunuh yang profesional, ketika tembakannya tidak kena target maka dia akan segera mundur. Dan pria ini malah berpikir untuk melakukan serangan kedua. Rahman tidak memberinya kesempatan lagi, dia bergerak ke arahnya dan langsung memukul lehernya dan membuatnya pingsan.
Setelah mengambil pistol di tangan pembunuh itu, Rahman langsung menyeretnya masuk ke ruang tempat dia akan bertemu dengan Messi. Karena dia mendadak pergi ke gedung global, maka ketika dia mendorong pintu kamar itu, Messi dan yang lainnya sudah menunggu di dalam. Melihat Rahman sedang menyeret seorang pria masuk, beberapa orang langsung tertegun. "Apa yang terjadi?" Messi bertanya dengan penasaran. "Orang yang mau membunuhku, dia menyergapku di daerahmu, aku ingin tahu apa yang terjadi." Rahman berkata, "Pembunuh ada di daerah Messi untuk membunuh Rahman." Rahman tidak perlu berpikir lagi, dia juga tahu bahwa orang-orang Messi membocorkan rahasia bahwa hari ini dia akan datang ke tempat Messi. Klub Martis biasanya jam 19.30 baru beroperasi, sekarang ini masih siang, pembunuh sudah berada di tempat ini. Tidak perlu kecurigaan Rahman, Messi juga tahu pasti ada mata-mata di dalam orangnya. Wajah Messi segera menjadi marah, matanya melihat ke arah beberapa bawahannya, lalu dia memukul mejanya dengan kencang dan berkata, "Hanya kalian berlima yang tahu identitas dirinya. Aku tidak perlu banyak berbicara lagi. Siapa? Keluarlah, jika tidak ketika aku tahu, bukan hanya kalian satu orang saja yang bertanggung jawab, keluarga kalian juga akan menemani kalian untuk bertanggung jawab." Meskipun sudah mengatakan bahwa tidak akan melibatkan keluarga, tapi klub Martis adalah klub bawah tanah. Messi juga orang yang sangat galak, dia mengatakan bahwa akan melibatkan anggota keluarga maka dia akan melakukan itu. Messi memiliki total 5 asisten yang terpercaya. Mereka adalah Freddy, Vartel, Adul, Rianto dan juga Kebang. Kelima orang ini tampaknya sangat harmonis, tetapi sebenarnya ada banyak masalah. Status Messi di kota Yuzoda semakin hari semakin tinggi. Dia telah menjadi pemimpin pasukan bawah tanah di kota Yuzoda. Kelima orang ini mengikuti Messi mati dan hidup, tentu saja mereka berharap mendapatkan kepercayaan lebih dari Messi. Hanya dengan mendapatkan kepercayaan Messi, mereka baru memiliki kesempatan untuk mendominasi partai. Pada saat ini, kelima orang ini melihat aura pembunuhan di mata Messi, mereka semua ketakutan tanpa ada yang berani berbicara. Messi dapat duduk di posisi ini, semuanya mengandalkan kekuatannya, tidak ada yang tidak takut padanya. "Aku tidak peduli siapa di antara kalian, asalkan kalian keluar sendiri dan memberiku satu alasan yang masuk akal, aku bisa tidak membunuh kalian." Messi berkata sambil melihat ke arah kelima orang ini. Anak buah Messi, hanya 5 orang ini yang tahu identitasnya, mata-matanya pasti ada di antara mereka. Adapun 3 ksatria Jaksel, mereka adalah orang Rahman, Anis juga orang Rahman, mereka tidak mungkin mengkhianati Rahman. "Aku kasih kalian waktu 1 menit, setelah 1 menit, jika tidak ada yang maju, maka aku akan mulai menyelidikinya." Messi berkata, sebagai pemimpin pasukan bawah tanah di kota Yuzoda, untuk menyelidiki seorang mata-mata, dia punya banyak caranya. Tidak perlu dia yang turun tangan, anak buahnya pasti akan menemukannya dalam waktu yang singkat. Waktu berjalan terus, kelima orang itu mulai merasa gugup. Tapi di antara mereka yang bernama Farel jelas kelihatan gugup, karena ada keringat di dahinya. Meskipun Freddy mereka berempat juga panik, tapi mereka tampak lebih tenang dibandingkan Vartel. "Masih ada 5 detik, sampai waktunya, jangan menyalahkan aku tidak memberi kalian kesempatan." Messi melihat jamnya dan berkata dengan suara yang berat. Pada saat ini, Farel tiba-tiba berlutut di depan Rahman. "Tuan Rahman, maaf, karena mereka telah menangkap ibuku, mereka mengancamku dengan ibuku, aku tidak punya pilihan." Farel berkata dengan suara bergetar. "Siapa mereka?" Rahman tidak marah tetapi bertanya dengan tenang. Bersambung.